kota pencuri, seperti yang diklaim sebagian orang? Kesenjangan antara persepsi yang tersebar luas dan fakta yang dapat diverifikasi. Beberapa tahun terakhir, kata maling dan Medan sering muncul berdampingan di jagat maya. Dari video CCTV viral, cerita traveler, sampai komentar-komentar bercanda. Tapi, kapan sebenarnya label ini mulai melekat? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur jauh ke masa awal industrialisasi Medan, akhir abad ke-19. Saat itu, Medan tumbuh pesat sebagai kota perkebunan dan perdagangan. Ribuan pekerja dari Jawa, Tionghoa, India, dan Batak bermigrasi ke sini mencari penghidupan. Namun, urbanisasi cepat selalu punya sisi lain, kesenjangan ekonomi, pemukiman padat, dan kriminalitas perkotaan. Dalam arsip kolonial Belanda, sudah ada catatan soal pencurian di daerah pelabuhan dan pasar. Tapi itu bukan berarti warga Medan maling, melainkan gejala umum di kota industri muda yang sedang tumbuh cepat. Label seperti itu biasanya muncul karena peristiwa kecil yang kemudian dibesar-besarkan. Di masa lalu, Medan dikenal keras karena budaya dagang dan urbanisasi cepat, bukan karena tingkat pencurian semata. Menurut sejarawan, reputasi itu bisa jadi berawal dari stereotip lama antar daerah. Dan baru belakangan diperkuat oleh internet. Masuk era media sosial, cerita lama menemukan rumah baru. Video CCTV viral, caption kocak, dan anekdot tanpa konteks cepat menyebar. Algoritma mendorong konten yang bikin heboh, dan jadilah mitos, kota maling, hidup kembali dalam bentuk digital. Padahal, sebagian besar kejadian itu insiden terpisah. Tapi karena terus diulang dan dikutip, lama-lama terasa seperti kenyataan. Dulu nggak ada tuh yang bilang Medan kota maling. Orang Medan keras, iya, tapi bukan maling, tutur salah satu warga Medan yang sudah menetap lama. Bagi warga lama, label maling terasa tidak adil. Mereka mengingat Medan sebagai kota pekerja keras, kota migran yang bertahan di tengah kerasnya hidup. Mitos dan reputasi seringkali tumbuh dari kombinasi antara sejarah, pengalaman, dan narasi digital. Kadang berawal dari kejadian nyata, lalu dipelintir oleh opini dan algoritma. Yang menarik, warga Medan sendiri justru banyak yang menanggapinya dengan humor. Seolah berkata, ya udahlah, biar aja. Orang Medan nggak takut label. Tapi di balik tawa itu, ada pelajaran penting, bahwa sebuah kota tidak bisa dihakimi hanya dari potongan video, atau cerita viral tanpa konteks. Mungkin, yang disebut pencuri di Medan bukan cuma soal dompet. Tapi kota ini mencuri sesuatu yang lain, perhatian, rasa penasaran, bahkan cinta bagi yang pernah mengenalnya. Jadi, benarkah Medan kota maling? Atau cuma korban dari kisah yang salah tafsir? Kamu sendiri yang menentukannya.